السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yang pada malam ini kita akan mencoba mempelajari tentang suatu ibadah yang akan segera insyaallah taala kita akan laksanakan, yaitu puasa pada bulan Ramadan insyaallah taala. Karena sekarang sudah pertengahan Rajab, berarti Sya'ban, kemudian Ramadan, 1 bulan setengah lagi ya. Ramadan akan datang, akan menghampiri kita, dan kita juga harus semua bisa betul-betul melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya ya, insyaallah taala, dari segi ilmu dan dari segi fisik. Perlu adalah kita mempersiapkan diri dari ilmu supaya kita beribadah dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki ilmu. Selapu amal ibadah et gawe itu harus ta beduin te ilmu. Kadit naon et gawe, apa ket gawe? Puasa et gawe nani. Berarti harus arah ilmu tentang puasa. Berembek hukum puasa, berembek hukum melapas niat nawaitu saumagadin. Apakah itu cukup elik malam pertama bulan Ramadan, ataukah harus tiap malam-malam berembek sak nina, sak haid, sak nifas, sak hamil, sak menyusui? Apa hukuman? Apakah kanggo ndik puasa, ataukah berembek bayar kafarah atau berqada? Itu harus tenang. Harus tenang, berembek sama membatalkan puasa. Syarat-syarat wajiban puasa harus tenang selapun. Kadet tama dalam ibadah sak mulia ya ala basiratin, di atas ilmu, di atas ilmu. Tendek milu-miluan. Ini laik kena nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahr Ramadan hazihi sanah fi bilad Indonesia malik. Di jazirah Lombok, di Pulau Lombok, lapuk nem sebut je pira menyaur. Namanya nyaur. Oleh sebab itu, ia perlu saran ilmu, ia perlu saran ilmu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan bahwa tempat pertemuan atau 3 pertemuan insyaallah taala. Dan sekarang pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang pengertian puasa, pembagian puasa, fadilah, hikmahan puasa, rukun-rukun, kemudian syarat-syarat, kemudian sunnah-sunnah kaca adab. Pertama adalah tentang pengertian puasa. Pertama dari segi bahasa, as-saum dari segi bahasa itu adalah al-imsaku. Puasa, soma yasumu siyaman sauman. Ini masdar, ini bahasa Arab. Maknanya adalah al-imsak, artinya menahan. Dari segi bahasa artinya menahan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Maryam, ya, faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Maka katakan bahwa saya hari ini bernazar untuk puasa, ya. Saya telah bernazar pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya puasa, saya menahan diri. Menahan diri maksudnya apa di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Kancing raos nani. Saya tidak akan bicara dengan seorang pun hari ini, ya. Saya tidak akan bicara. Jadi ini manusia saum. Banyak al-imsak, artinya menahan diri. Lamun tak menahan diri dari berbicara, itu saum daripada kalam. Puasa atau menahan diri dari berbicara. Lamun tahan diri dari sifat marah, itu masih harus al-imsak. Menahan diri dari sifat saum minal ghadab. Menahan marah, menahan diri dari sifat marah. Seperti perkataan syair, khailun siyamun wa khailun ghairu ghairu sa'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Khailun siyamun, arak kuda, arak jaran, siyam, puasa. Apa kena puasa jaran? Dia entekawih. Dia entekawih berperang. Dia perang, dia entekawih lalu pita barang, angkut barang. Wa khairun siyam. Khairun siyam berarti dia adalah apa? Dia siam puasa. Nak dia tekawih perang. Wa khailun ghairu shaimatin. Kaca Arab masih jarang ndiin puasa. Puasa yang jarang. Nanti lagu maksud ndiin tekawih perang, ndiin tekawih bugoya. Ya. Tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Yang satunya tahtal ajaji, ya. Yang satunya yang dalam keadaan di medan perang dia. Di tengah-tengah debu peperangan. Ada juga yang lainnya adalah apa? Ta'lukul lujuma. Dia apa namanya itu? Dia playback. Playback. Atau artinya siap. Sehingga ulama mengatakan di dalam syair ini bahwa searang jaran satu macam. Pertama adalah saat tekawih perang. Saat kedua lah dekat tekawih. Sawah siap-siap tuan playback kemiun. Wah siap-siap berarti itu persiapan untuk jihad. Persiapan untuk jihad. Itu dari segi bahasa menahan. Sedangkan untuk menurut istilah para fuqaha bahwa yang namanya siyam itu adalah at-ta'abbud lillah. Itu adalah menyembah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling pertama pada setiap pengertian kita harus cantumkan, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa adalah dalam rangka kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bil imsak, dengan menahan diri dari apa? Anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wal jima, dari hubungan suami istri yang sudah menikah tentunya. Wasairil mufattirat, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu artinya puasa. Apa itu puasa? Itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau makan, minum, hubungan suami istri dan segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian pembahasan kedua adalah
macam-macam pembagian puasa. Jelas yang kita ketahui bahwa puasa ada dua macam. Ada sa wajib, ada sa sunnah. Contoh puasa wajib, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Apa ada contoh? Puasa nazar, puasa nazar. Puasa nazar, bernazar ta andin lulus kuliah mau puasa teluh jelu misal. Itu adalah puasa nazar. Bernazar kadin sa puasa teluh jelu yang nak lulus. Kemudian puasa sunnah kedua. Apa contoh puasa sunnah? Senin Kemis. Puasa Daud. Puasa Daud berapa cara puasa Daud? Selang-seling. Sejelu buka, sejelu puasa. Kemudian apa Malik? Ayamul Bid. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Itu pembagian puasa dari segi yang diperintahkan. Ya, ada puasa wajib berarti perintahnya sangat kuat. Kalau puasa sunnah tidak kuat. Seperti apa? Seperti puasa Senin Kamis misalnya. Apa faedah puasa Senin Kamis? Karena hari Senin dan Kamis itu adalah hari yang diangkat di sana amal. Maka saya sangat suka kata Rasulullah SAW, waktu diangkat amalku saya sedang puasa. Kalau khusus hari Senin adalah apa? Zalika yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari yang mana saya dilahirkan. Jadi boleh maulid Nabi. Boleh. Lagu dengan apa? Puasa. Mau memperingati dengan puasa lagu. Puasa. Ini sunnah itu. Sunnah hukum menjadi dengan puasa. Lagu itu justru makan. Jadi ini, kemudian dari segi dilarang. Terlarang, itu masih puasa. Haram hukum. Haram, izin makruh. Haram, terlarang dengan larangan sak kuat, makruh larangan sak din kuat. Apa piran puasa sak terlarang sak kuat, haram. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tasyrik 11, 12, 13, ya. Kemudian satu makruh. Makruh misalnya adalah puasa dengan haji satu Yaum Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Makruh ni lamun itu sunnah. Lamun itu sunnah. Sehingga puasa Arafah itu menghapuskan pahala 2 tahun. Tak 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelah akan datang. Mau haji makruh. Karena apa? Tujuannya untuk haji itu supaya kuat. Karena pada saat itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya ada itu pembagian puasa tadi. Puasa ada yang disuruh, suruhan yang kuat, wajib. Contohnya sudah ada, suruhan yang tidak kuat, itu sunnah. Ada juga yang dilarang. Dilarangnya larangan yang kuat, haram. Kemudian larangannya yang tidak kuat. Puasa wisal juga. Ad-dahar. Terus menerus dia puasa. Tiap jelur puasa. Ya, tiap jelur. Makruh. Makruh. Harap masih kena haram. Khilaf ulama. Masalah-masalah fikih seperti aja lu khilaf ulama. Lagu paling afdal al-siyamu Daud. Puasa Daud. Sejelu puasa, sejelu berbuka. Kemudian fadilah daripada puasa. Nani sekek-sekek nani je. Bahwa la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Naon doa je. Kali saya jadi dengan sabar
Takwa. Kemudian apa Malik? Kemudian apa lagi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung akan membalas orang dengan sak puasa. Kullu amali bani Adam lahu. Sesungguhnya segala perbuatan anak Adam itu adalah kepunyaannya ya. Illa shaum. Kecuali puasa, fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang membalasnya. Saya langsung yang membalasnya. Kemudian apa lagi? Di dalam puasa terkumpul sabar yang telu. Apa itu sabar yang tiga? Sabar dari dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Taat, ibadah soalnya. Sabar dari apa? Meninggalkan kemaksiatan. Harus sabar meninggalkan kemaksiatan. Lamun nasi halal atau haram? Halal. Lamun puasa kejelu jadi haram. Pirana halal? Halal. Nanti beduk maghrib dulu. Halal atau haram? Halal. Lamun puasa haram. Pirana halal? Buka maghrib. Suami istri halal atau haram? Halal. Lamun kejelu puasa? Kapan halalnya? Nah itu. Jadi ini ya. Jadi itu kalau pas siang itu memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang awalnya halal jadi haram. Kalau kita akan melanggarnya dapat dosa. Dapat dosa. Oleh sebab itu kita tahan nafsu kita untuk makan, untuk minum, untuk hubungan suami istri. Laik ya kisah ya. Sahabat-sahabat saling kelang laik. Singkelang. Orang puasa itu datang jelu ke malam masih dikanggu rapat-rapat. Lalu dikanggu rapat-rapat. Lalu singkelang sakit otak penjagaan. Berbagai lagu arak semepet-mepet. Akhirnya apa? Wahilla lakum lailatul siyam rafasu ala nisaikum. Turun ayat lamun ke malam ya halal. Ganggu. Lamun kejelu ke malam diganggu aja. Apalagi dua telur ini aja susah. Kemudian yang namanya puasa itu akan memberi syafaat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Puasa memberi syafaat ya. Dalam hadis as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang namanya puasa kanci Al-Qur'an itu bing syafaat tiba seorang hamba tunjulu kiamat ya. Yaqulu siyam berkata puasa. Puasa tahu ngerawas. Karena takdir Allah Subhanahu, kudrah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Saya telah melarang atau mencegah dia untuk makan, untuk minum, untuk melampiaskan hawa nafsunya pada siang hari pada bulan Ramadan atau pada siang hari ketika dia puasa. Fasyaffi'ni fihi, maka bing kagama ka izin kadik tahu bing syafaatun ni sa puasa baru. Kemudian yaqulul Quran, berkata Al-Quran, ya Rabbi mana'tuhun nauma bil laili. Ya Allah, aku huwahka larang cegah kadin salap penedaman tiap malam ya. Dengan hafiz Al-Quran itu tenang tun qiyamul lail. Saya sa mili saaran dekat kanci Al-Quran harus itu baca sekarang terbaca terlebih-lebih waktu qiyamul lail dekan salat tahajud. Dekan salat tahajud. Lemak bulan Ramadan bulan Al-Quran. Qiyamul lail dijaga. Fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, kata Al-Quran,
Beng kejin kade kebing syafaatun hamba sak baru ia sak rapatun Al-Quran. Saya ingat kuah cegah daripada lap penedam mentun malam hari. Fayashfa'an, kemudian mereka berdua dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beri syafaat. Jadi ini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di sini yang ditulis oleh muallif, di sini ada sekitar 14. Kemudian kita akan sudah pengertian puasa, pembagian puasa, fadilah di antara sedikit dari fadilah, keutamaan puasa dan hikmahnya. Kemudian kita masuk ke rukun puasa. Arkanus saum. Arkanu as-saum. Rukun daripada puasa. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang kalau tidak ada, maka tidak ada ibadah. Dia sudah masuk di dalam ibadah. Beda dengan syarat. Kalau syarat di mana? Di luar. Nani lillahi tajah. Bahwa rukun puasa ada dua. Pertama niat, kedua adalah menahan diri dari membatalkan. Memang ada pendapat seperti itu. Lagu nani masalah niat ya. Etama ali rukun atau etama ali syarat. Biasa cocok kan? Anda nak syarat di luar ibadah, lagu langsung ada tamu dalam ibadah, selesai sampai selesai ibadah. Tetap harus syarat. Hadap kiblat harus sebelum ke sembahyang, mulai sembahyang, masuk sembahyang sampai selesai sembahyang. Salam taharah, saaran berwudu, bersuci. Harus sebelum. Mereka mesti niat. Niat harus dari sebelum ibadah sampai kita masuk ibadah, sampai selesai ibadah harus tetap ada niat. Sehingga ada ulama yang mengatakan niat itu rukun. Sehingga kapan kita mau untuk niat, begitu Allahu Akbar pasang niat tu. Dekat wudu, dekat bisu ima, dekat tanu atau dekat usrau pilih apa? Pasang niat. Lagu yang sahih adalah yang kuat adalah bahwa niat itu adalah syarat. Syarat. Dari dia sebelum kita mulai ibadah, pasang niat. Sehingga nanti masalah niat itu akan masuk ke syarat. Akan masuk ke syarat pembahasannya. Apa itu rukun puasa jadinya? Rukun puasa yang pertama adalah al-imsak anil mufattirat. Yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, dan nanti akan datang ya yang membatalkan puasa. Baik yang membatalkan puasa yang kontemporer, seperti misalnya ada alat suntik, misalnya tujuannya adalah untuk memberi kekuatan gizi, untuk gizi. Itu membatalkan puasa. Lamun untuk gizi sekedar kesehatan misalnya, itu boleh. Tapi nanti pembahasannya itu akan lengkap insyaallah taala pembahasan tentang puasa. Ini adalah ijma' ulama. Kesepakatan ulama. Maka sering kita dengar ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan ulama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu masalah. Ijma' ulama yang dibawakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya daripada ulama, bahwa daripada rukun puasa itu harus dia menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian rukun yang kedua adalah isti'abu zamanil imsak. Isti'ab artinya menyeluruh. Jadi dia harus mampu untuk menahan itu dari zaman puasa sejak awal sampai terakhir. Harus mampu dia tahan. Makanya pertama imsak, menahan diri dari yang membatalkan. Kedua, kemampuannya untuk menahan diri.
dari terbit fajar, yang kedua sampai tenggelam matahari. Kapan mulainya kita untuk menahan diri? Nah, perhatikan ini. Pirang, kapan kita mulai menahan diri untuk mulai puasa, tidak makan, tidak minum? Apakah waktu di sekarang ini waktu azan, waktu fajar, atau waktu imsak? Nah, waktu imsak. Arah waktu imsak nani kan? Arah waktu imsak. Di dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Hendaklah engkau makan, kalian minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai sudah jelas bagimu antara benang putih kanca benang berang. Sahabat lain benang putih kanca benang merah berbeda tanpa pahami. Lalu bojak benang berang, lalu bojak benang putih. Ara asaun ikat tu naen, ara asaun nadi itu galang. Lamun wah kita nah mengkelemak kan ada dilah. Jadi kita masih baik. Ada ruan putih masih berang beselaput masih tetap makan. Masih tetap. Atau jauh tu ikat tu naen. Baik lain edak ni wah jelas antara benang berang gajah putih. Lagu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah benang berang itu adalah sawadul lail, memang malam. Yakin masih malam, atau kemudian searan benang putih itu Allah wah terbit fajar. Fajar sakepireun? Fajar sadiq kedua minal fajri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal fajri fajar. Artinya harus jelas. Kapan itu? Maka kapan? Oleh sebab itu, kalau seandainya sekarang terbit fajar jam 4.00 pagi, ya, jam 4.00 pagi. Waktu imsak 10 menit jagaan. Elek tu bima, elek dompu. Ya. Datang tu Matara. Matara. Lagu itu minuah imsak mereka undit bani tegal nasi. Bani tegal nasi. Wah imsak aku nih. Apa kena imsak baru? Menahan diri. Kalau keyakinan seperti itu, maka itu tidak ada dari agama Islam. Ajaran syariat seperti itu. Lamun wah masih 10 menit jabihin sepiring mie. 2 piring ampuk tu mami ke? Ampuk. Justru pada saat itu waktu afdal untuk sahur. Nanti akan datang sunnah-sunnah untuk sahur dan sunnah-sunnah untuk daripada iftar, berbuka puasa. Ya. Jadi jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang imsak yang sekarang ini adalah kita hati-hati sebenarnya maksudnya, ya. Onya-onya laun kelewatan. Ini nuah meriak tahan-tahan jo tendek ngampuk ngagi. Saya ingat apa? Sai. Dia akan terbit fajar jam 4. Tuah naik jam 4. Atau jam 5. Jam 5 lah, jam 5. Jam 5 waktu terbit fajar. Kemudian di mulutnya ada makanan. Masih harap baik tu tahu tu. Masih tahu tu, ya. Man tala alaihi al-fajru wa fi famihi ta'amun. Sai wah terbit fajar jam 5. Wah yakin tu ya, jam 5. Kemudian tun bewehin masih arak makanan. Fa'alaihi ayyalfidhahu
maka kata ulama harus dia buang makanan tersebut. Buang. Wa yutimma shaumahu, dan sempurnakan puasanya. Fa idza batala'ahu, kalau dia telan, wah terbit jam 5, wah terbit fajar, shadiq, ya. Lagu telan, batala shaumuhu, batal shaumnya, puasanya. Wa hadza, ini adalah bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Ittifaq mazhab seempat, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Jadi Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Kalau sudah terbit fajar, wah jam 4 betul. Lagu arah masalah ya nani. Arah ngebang. Arah terbit fajar. Arah waktu imsak. Waktu imsak kanggu dah berkeluar darah. Lagu kembi adin kembi si kadang ulama ya tebing tak waktu imsak. Apa kena ni ya? Ternyata saya setelah belajar usul dari usul fiqh bahwa yang namanya fajar itu suka tenawan ni. Suka tenawan, apalagi itu tahu tegawah misal. Hujan misal Malik. Hujan. Sehingga kalau sesuatu yang tidak kita tahu kapan pasnya dan tidak sempurna suatu kewajiban, kalau kita tidak menahan sebelumnya, maka hukumnya itu wajib kita tahan pada sebelum tersebut. Misalnya, edak bulun dan nani misalnya dalam ya masih, dalam wudu misal, ya engkahan wajah tah kan, lagu din naon pasen, pas deh Maria, tahu susah. Susah. Dari apakah wajib atau lebih? Wajib bahasa ulama. Saya nak sempurna kewajiban tapi saya nggak dinopas tanpa kita melebihkan. Sehingga dalam kaidah ma la yatimmul wajibu bihi illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia itu wajib. Kita tidak tahu kapan fajar itu sekarang. Ditnawan pas. Sehingga saya bilang tadi pas jam 5 onen dah. Pas jam 5 lagu iya jam 5 arah ada jam mendengar laun. Mau wajib dia harus menahan sebelum jam 5. Karena ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lagu masalah nania dekat bang nania. Wahara imsak waktu fajar wahan pendapat ulama baru. Imsak masih wahata kanggo untuk berkeluar darah. Lagu onyak masih. Lagu kelebihan tidak jam tidak jam. Ngebang. Masalah ngebang ya nani. Masalah ngebang. Azan. Bank lain, Bank Mandiri, Bank BRI. Ada yang disahihkan oleh Abu Daud, juga Hakim dan Zahabi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida," lamun dengar bang ya. "Wal ina'u fi yadihi," terus masih hara ya lumur tun. Masih bersuap meriah. Wahara tegal makanan. Ya. Fala yadhu, tendek malik adi. Tendek malik adi, tendek burung suap, tendek burung enam wahara tu ni ima. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai enam sampai berkelur hana. Berumben dan wah baru ittifaq 4 mazhab lamun wah waktu fajar dingkanggu lepah ni lagu tu hadis ya lamun dengar bang masih harap tu nimam suap atau masih harap kanggu tendek adi malik sampai enam sampai ke keluar. Bahasa ulama bahwa ya lamun
azan berjuluh. Nah, sehingga saya katakan tadi itu waktu fajar jam 5 pas. Pas fajar itu. Lagu ngebang biasa berjuluh. Iya arak. Apalagi itu nani. Arak masih ngaji. Arak uang ngebang. Arak nani terakhir. Bekedan ajan ya. Oleh sebab itu lebih-lebih ada. Ini juga di Saudi di Fatwa Lajnah katanya memang ada yang lebih dahulu azan ya sekitar 15 menit sampai kemarin ada yang mencari sampai 30 menit katanya dulu untuk waktu azannya padahal fajar belum ke ini sehingga kata ulama kalau di suatu negara masih azannya lebih dulu ketimbang waktu fajarnya, maka kalau masih seperti itu boleh pada saat itu adalah makan minum. Kenapa? Karena bukan standarnya azan. Standarnya adalah fajar. Fajar. Maka kapan kita mengetahui waktu fajar yang akurat? Kalau fajar kazib, ada dua fajar. Ada fajar kazib yang dusta di waktu masihin. Tuh bawon temangan, bawon dah bekelun berdarah ngenam tuh. Bermek itu seperti dia adalah ekor serigala. Jadi dia adalah vertikal. Dunia. Cahaya ni atas laikan. Telah malik. Lagu lamun wah fajar sadik sak kedua ni to horizontal datar ni. Wah merata. Wah itu. Lamun wah merata jen, dia tak tahan, dia tak nahan. Sehingga arak waktu imsak, waktu fajar dan waktu azan. Lamun nanti berembe waktu itu Ustaz, apakah pecah azan? Terlalu cepat ya, cepat. Berarti lamun pecah terus azan, ruan azan, baon tamalan hadis saya. Baon lagu milih ihtiyat dalam beribadah masih jaga diri itu masih lamun wah azan masih tahu gerah tadi wah 5 menit di lebih kupi entah kupi. Kemudian itu adalah dari segi bidayatul imsak, kapan kita mulai menahan diri. Kemudian pirang tengkah sah sarang puasa, sah menahan diri sampai mana? Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian hendaklah engkau sempurnakan puasa sampai malam. Apakah malam masuk? Dalam segi bahasa, dari bahasa Arab yang namanya malam itu adalah yubda min ghurubis syamsi. Mulai setelah terbenam daripada matahari. Itu malam. Maka disunahkan kita untuk ajjalu al-fitrah, untuk menyegerakan untuk berbuka. Karena ini adalah ijma, yantahi zamanul imsa bi ghurubis syamsi. Waktu terakhir kita untuk menahan diri itu sampai terbenam matahari. Ibnu naqal ijma ala zalik Ibnu Hazm wa Ibnu Abdul Bar wa Nawawi dan lain sebagainya daripada ulama. Jadi sekarang syarat puasa. Yang pertama syaratnya harus dia Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang yang beriman yang dia dipanggil. Begitu di dalam nas disebut iman, berarti masuk juga di sana Islam. Ya, maksudnya kalau sendirian Islam, masuk di sana juga iman. Yang jelas ini adalah kita tidak akan lama-lama di dalam syarat ini. Kafir ada murtad dibedakan, tapi insyaallah taala semua di sini adalah orang yang muslim. Kalau ada pertanyaan tentang yang murtad kemudian yang kafir, itu kalau ada memang waqi terjadi di sini silahkan ditanyakan. Yang kedua adalah daripada syarat puasa adalah al-bulugh, baligh. Baik laki-laki ataupun perempuan harus sudah baligh, baru dia wajib puasa. Jadi ini adalah syarat wajibnya puasa, bukan syarat sahnya puasa.
Kalau ada anak-anak yang mau puasa, sah puasanya. Tapi dia tidak wajib. Itu bedanya syarat wajib sama syarat sah. Syarat sah. Al-bulugh, harus dia itu adalah baligh. Ini ijma' ulama. Apa dalilnya? Rufi'al qalam, diangkat pena. Tidak ditulis, melakukan apa namanya itu rufi'al qalam. Ini keburukan yang sini meninggalkan kewajiban, enggak ya. An salasah, dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqil. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yablugh atau yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia baligh. Kemudian wa anil majnuni hatta yaqil. Dan dari orang gila sampai, ini harus diperhatikan ini. Yang bulugh ya, yang baligh yaitu enggak wajib dia untuk puasa. Berarti yang belum baligh tidak wajib. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seorang anak baik laki-laki atau perempuan itu baligh? Ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda-tandanya dia sudah mimpi. Baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, mimpi. Mimpi ihtilam, keluar sampai dia keluar air maninya, ya, maka dia sudah baligh. Kemudian al-imbat, tumbuh rambut. Tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Kemudian dia sudah 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Tapi perempuan cepat dia, agak cepat, ya, cepat dia. Karena tanda-tanda yang lain. Kemudian kalau perempuan itu khusus dia adalah dia haid atau hamil. Haid atau hamil berarti dia sudah baligh. Dia haid. Sekarang anak-anak kecil sudah haid 9 tahun, 10 tahun dia sudah haid, tidak perlu tunggu 15 usianya 15 tahun. Jadi ini adalah al-baligh, ya, baligh. Kalau sebelum baligh, apakah boleh kita untuk memerintahkan anak kita puasa? Boleh. Dalam rangka apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Sekarang ada anak yang baligh pada tanggal 15 Ramadan. Anak baligh tanggal 15 Ramadan. Berarti dia setengah puasa masih anak-anak, ya. Apakah wajib dia mengqadha? Tahun puasa 1443 Hijriah, tanggal 15 dia baligh. Berarti tanggal 1 sampai dengan 14 dia masih anak-anak. Apakah wajib dia mengqadha dari tanggal 1 sampai dengan 14? Tidak. Tidak. Yang sahih itu adalah tidak. Ini adalah ittifaq daripada mazhab yang 4, Al-Hanafiyah, wal Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Yang jadi masalah sekarang adalah tanggal 15 tadi dia baligh jam 12 siang. Jam 12 siang dia balik sekarang. Dia balik. Berarti apakah dia harus menahan diri kemudian dia qadha, atau dia boleh berbuka pada saat itu dan dia tidak qadha, atau dia qadha? Masalah ini. Masalah. Ada yang belum balik di sini. Belum tumbuh rambut, belum mimpi, tapi sudah menikah semua, ya. Di sini ya, idza balagha as-sabiyyu, ya, asna'a nahari Ramadan wa huwa muftir, kalau seorang anak dia baligh pada pertengahan hari pada bulan Ramadan tanggal 15 itu tanggal jam 12 siang, misalnya, fa innahu yalzamuhu ay yumsika baqiyata yaumihi, katanya. Dia harus menahan diri sejak itu. Menahan diri sejak jam 12
siang sampai terbenam matahari. Wala qada alaihi, dan tidak ada qada baginya karena dia sudah tahan diri. Ini pendapatnya siapa? Pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad, kemudian yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Ini pendapatnya dia. Tahan, tidak ada qada baginya. Tahan maksudnya? Tahan artinya dia puasa sejak jam 12. Setengah hari. Setengah hari berarti. Waktu dia balik. Tapi kalau dari Malik dan Syafi'i bahwa tidak wajib. Karena hari itu memang dia sudah tidak puasa. Tidak diqadha juga. Tidak diqadha juga. Tapi sebaiknya jangan dia juga dia sudah balik tiba-tiba dia makan di depan umum. Di dalam dapur misalnya itu, ya, dalam dapur. Dan ini insya Allah yang kuat. Tapi kalau mausu'ah ya fiqih yang mukhtasarnya ini dia kuatkan pendapat Al-Hanafiyah dan dari Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Taimiyah ini. Dia wajib untuk ininya dan tidak ada qadha, wajib untuk puasa setengah hari maka tidak ada qadha. Tapi yang sahih ada tidak wajib. Kemudian yang syarat yang keempat, akal. Kita selesaikan dengan akal ini supaya ada 3 witr. Ganjil. Akal ya. Yushtaratu liwujubi shaum al-aqlu. Disyaratkan wajib untuk puasa itu akal ya, al-baligh wal aql. Baligh dan akal. Ini adalah ijma' ulama, sepakat ulama. Hadisnya yang tadi hadisnya ya. Wal majnun hatta ya'qil. Dan orang yang gila sampai dia. Tapi sekarang ini ada orang-orang yang kehilangan akalnya tampak dengan apa? Gila. Misalnya pingsan. Misalnya tidur, masih berakal orang tidur. Nanti kita akan lihat. Pertama adalah kalau dia zawalul aqli bil junun. Dia hilang akalnya dengan gila. Junun. Jim nun ya. Itu asal dari jim nun, sesuatu yang tersembunyi ya. Makanya kalau jinnah namanya adalah jin. Jin itu tidak kita lihat. Junnah adalah tameng, tidak kita lihat. Jannah belum kita lihat. Junun, majnun itu juga dia akalnya yang tersembunyi. Bunyi ya. La yajibu shaum 'alal majnun wa la yasihhu minhu. Tidak wajib. Kalau ada orang gila puasa dan tidak sah. Kalau ada yang orang gila puasa tidak sah dia. Ini adalah ijma' ulama. Dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi sama Ibnu Taimiyah ya. Begitu juga kalau dia gila, sudah dia 20 tahun ini gila, berarti sudah balik 15 tahun lebih. Pada tanggal 15 Ramadan kayak tadi itu dia sadar. Makanya di mana ada rumah sakit di Selakalas, rumah sakit gila, sebelahnya itu ada desa sadar. Gila kemudian sadar. Antum tahu itu desa sadar? Ya. Karena gila juga karena karena jin ya, di ruqyah hilang jinnya, bisa dia sadar jadinya, sadar. Pertengahan puasa, di ruqyah terus sama Ustaz Gunawan saja di awal puasa sampai pertengahan puasa, akhirnya sudah dia tidak dipasung lagi. Ya. Hilang gilanya. Apakah wajib dia qadha sebelum-sebelumnya? Tidak. Masalah yang kedua sekarang. Apakah dia kalau di pertengahan jam 12 siang dia dia sadar? Khilafnya sama dengan yang balik tadi itu. Ya, balik. Sekarang ada masalah ini ya. Kalau dia berniat puasa pada malamnya. Malamnya.
Kemudian tiba-tiba Allah takdirkan dia gila. Mereskan do si nyaur ya kan. Apa masalah pada ada masalah dia akhirnya stres. Jogang jari. Ina mai sepekan oleh maka dendi pada lain-lain sen corona malikin Thumma usiba bil majnun wa lam yafiq illa ba'da ghurubi syamsi. Jogang sadar Malik terpengelan daun meres dekan sa buku sadar dekan sa buku waktu buka puasa terbenam matahari ilin sadar sedang juga lain itu ya apa hukumnya itu saumnya la yasih saumnya ndak sah Tidak sah. Tidak sah. Tapi dan juga tidak ada tidak qadha. Yang sah dia tidak qadha karena memang sudah hilang akal sama sekali. Ada sekarang beda dengan tidur. Beda dengan tidur. Tapi nanti tidurnya sebentar ini. Yang kedua ada yang ma'tuh. Ada yang ma'tuh setengah gila. Setengah gila. Bau tahun ngerau, solah ngerau, lagu ndin sadar. Dinta puasa. Dinta puasa dinta lagu ajak tan. Nonton ngerukuk. Lagu lampa korbanas, misal kan korbanas ya yang korbanas ndin lalu jual, ndin lalu korbanas mar'an adalah pekerjaan yang mulia, mencari nafkah. Lagu ya daun-daun masih tebing ngerokok modot masih. Ngopik ya aku nih. Ya aku nih. Lagu iaran ma'tuh setengah gila. Wajib enggak dia itu? Wa'atah itu nuqsanul aqal min ghairi majnun. Min ghairi junun. Kurangnya akal tanpa diin sampai jogang, diin sampai jogang. Jogang. Apakah wajib dia untuk ini? Dia tidak wajib. La sauma alaih. Ini wajib puasa dengan sama mereka. Lui, kanak-kanak masih lui dengan sama mereka. Alim puasa sih lah beng, kedua lagu ini wajib begini. Ini itu qada, berpertama suruh qada. Puasa masih dia namili Malik. Ini ala ijma ini. Ijma. Kalau imam dait dengan sama mereka, tanda suruh. Dia rajin laun tu masjid. Lagu ini sadar laun. Di daus laun elor untuk tutlaik masih ya. Kemudian arak masih sehilang akal dengan pingsan. Pingsan, palang. Nah, masalah ya nani. Masalah, arak dong masalah min fikih je. Niat puasa malam, Kemudian palang nih. Ibu-ibu misal, dengah Malik semamen merarik Malik palang, enggak nyawur. Izin datang pirjelu dengan palang. Dengan palang, apalagi saat nani lu rumah sakit nasallallahu alafiyah itu berjelu-jelu, ICU lentamu. Koma. Itu lain Malik lebih dari pokok ni. Palangnya marak cerita sabar baru aneh. Misal tinjau lalu sampai palang. Kemudian sadar dengan sepalang ya, wah maghrib. Terbenam matahari. Sah ni puasa dua berniat. Sah puasa? Fa inna la yasihhu shaumun insah puasa. Dengan syarat puasa itu harus syarat akal. Wa alaihi bida ni akan je dengan jogang atau dengan ma'tu. Wa alaihi qada'u hadzal yaum. Dia harus qada dengan palang baru itu. Ini adalah mazhab jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan ijma' seperti itu. Itu bedanya, perhatikan. Palang-palang. Oleh sebab itu, selama puasa tenang pikiran,
tenang kelur kanduk ta. Kadin di palang-palang. Kadin di palang-palang. Saya sama hari tendek dulu puasa. Puasa. Kemudian kalau ini dari pingsan, dari dia sahur sampai terbenam matahari. Sekarang itu adalah dia itu berniat sahur pingsan pertengahan Ramadan, pertengahan hari dia sadar dari pingsannya. Maka puasanya itu adalah puasanya sahih dan tidak ada qada baginya. Ini adalah mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Berarti mazhab yang lain itu adalah tak sah dan dia wajib qada. Wajib qada. Sekarang tidur. Dia tedam, min sahnya orbo besulalu. Dia tidur sampai terbenam matahari. Ada seperti itu. Dia sudah berniat. Kemudian dia tidur begadang soalnya dari siang sampai malam ini. Kemudian terbenam matahari, Allahu Akbar, baru dia bangun. Bukan cari. Apakah puasanya itu sah atau enggak? Puasanya yang sahih adalah sah puasanya. Sah puasanya. Sedangkan salatnya wajib dia qada atau enggak? Wajib dia qada. Kemudian kenapa tadi waktu yang pingsan itu puasanya enggak sah? Apa bedanya pingsan sama tidur? Enggak, yang pingsan itu sudah berniat. Kalau yang pingsan memang hilang akal secara mutlak. Ya. Kalau orang tidur masih ada kesadaran, idraknya masih ada. Nil. Teh harap sumbangan ni bansos nyerah kena meleng. Lama duduk. Lama duduk je becat nak meleng. Oleh sebab itu beda daripada hukumnya antara dengan pingsan palang kaca dengan tedam. Lama tedam memdoang gawe sehingga lui dengan an-naum. Dia dalam puasa itu adalah ibadah ibadah doa lagu sak wajib je. Tinggalan subuh eda, zuhur eda, asar eda, maghrib pimin besuh masih malik tedam sing malik eda sembahyang. Dengan alasan apa? Naum itu adalah ibadah handiin mereka kena itu dalilnya, tapi tidak ada naum itu adalah ibadah. Lagu memang naum itu adalah adat kebiasaan, tapi kalau kita jadikan niat kita untuk nanti malam kita kuat untuk beribadah, untuk kuat kita berpuasa, ya itu akan bernilai ibadah. Lagu selapu jelun di tedam doang, malam-malam tidak tarawih, tidak qiyamul lail, tidak qiraatul Quran, HP dong tegal dalil an-naumu ibadah. Ini ya kepentar nahu fikih sekali. Kemudian syarat keempat al-iqamah, harus dia menetap. Syarat wajib itu harus dia menetap. Jadi musafir dia tidak wajib. Insyaallah al-iqamah ini kita akan bahas pada bulan selanjutnya insyaallah taala, pada bulan Sya'ban ya. Bulan Rajab. Tetap aja puasa. Masalah fikih seperti ini jamaah ada doang khilaf. Lagu biasa para ulama lamun ada khilaf dari kalangan ulama, dia cari mana yang kuat dan dia mencari bahwa mana supaya kita berhati-hati masalah ibadah. Berhati-hati masalah ibadah. Ngirian tegawe ini kadin dak ketimbang endi, lagu yang jelas itu memang sudah masalah khilaf yang mu'tabar, yang sudah memang khilafnya besar di kalangan ulama.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri dan syaitan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.